Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ya, selamat malam Emon, tolong buka kamera Emon. Halo Emon, selamat malam, tolong buka kamera. Malam. Halo. Ya, silakan Emon. Ini mau bertanya sedikit ini. Halo. Ya, silakan lanjut. Pertanyaannya apa? Ini kan saya kan Kristen. Agama sebelah bertanya kenapa itu Tuhan Yesus dia mati pakai kain kafan, sedangkan orang Kristen tidak pernah pakai kain kafan. Nah itu saja. Kamu Kristen, brother? Kristen. Kamu percaya bahwa Tuhan Yesus itu Allah dan Bapa kita satu-satunya? Percaya. Puji Tuhan, ya. Jadi gini, itu Tuhan Yesus itu sebenarnya tidak pakai kain kafan sebenarnya. Dia diselimuti kain lenan, ya, kain lenan, bukan kain kafan. Hanya memang kalau RT sebelah itu kan merasa paling paham, brother. Makanya Ya. bingung menjelaskan gitu. Jangan bingung ya. Jadi dia kain lenan, bukan kain kafan. Dan itu adalah sebuah tradisi, ya, tradisi untuk orang-orang Yahudi itu, brother. Dan itu sebenarnya, ya kan, ya, kain lenan itu sebuah tradisi di sana, ya, untuk orang-orang yang sudah meninggal, ya, dilingkupi kain lenan, kain. Dan bukan kain kafan ya, bukan, kain lenan. Ya, jadi berbeda. Mereka hanya mencoba menyamanyamakan. Kau tahu kenapa? Tahu nggak kenapa? Ya, mencoba menyamanyamakan. Tahu nggak kenapa? Karena mereka selalu mencari pembuktian dan pengakuan. Paham ya? Ya. Kalau kita enggak, kita memang sudah terbukti dan sudah diakui. Jadi kita nggak pernah mencari pengakuan, enggak. Tetapi mereka memang haus akan pengakuan. Mereka juga bertanya, Yesus disunat, kenapa kalian Kristen nggak disunat? Gitu. Nah itu hanya framing ya yang mereka buat untuk mendegradasi imanmu. Tetapi jadilah seorang Kristen yang penuh hikmat dan kebijaksanaan, ya. Karena Tuhan Yesus kita adalah sumber segala hikmat dan kebijaksanaan itu, brother. Makanya, Bang Jersey, supaya abang tidak menjadi orang Kristen yang mudah lemah, ya, dan mudah goyah, maka ada 2 poin menjadi seorang Kristen sejati. Apa itu? Pertama, seorang Kristen sejati harus punya relationship, ya, punya hubungan yang manis dengan Tuhan Yesus itu. Punya komunikasi yang manis dengan Tuhan Yesus itu, yang menjadi sumber kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan kita memang hidup dan nyata. Ya, lewat komunikasi, lewat doa. Jadi bangun mesbah doamu, brother. Ya, bangun mesbah doamu. Yang kedua, ya, setelah kita membangun mesbah doa, ya, baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah satu-satunya kekuatan bagi kita Kristen. Ya, kita tidak bisa mengalahkan dunia ini dan roh-roh jahat, nggak bisa. Tetapi bersama dengan firman Tuhan dan roh Tuhan itu ada pada kita, kita tidak akan pernah bisa terkalahkan. Oke, brother? Jadi baca firman Tuhan itu. Ya, nanti DM saya akan kirimkan samamu schedule pembacaan firman Tuhan. Ya. Saya kirimkan nanti samamu, brother, schedule pembacaan firman Tuhan untuk jadwal pembacaan firman Tuhan 1 hari ini apa, supaya nanti dalam 1 tahun penuh kamu selesai membaca 1 Alkitab kita itu. Oke? Nah, poin yang terpenting, poin keduanya tadi, ya, menjadi syarat menjadi seorang Kristen, punyai experience di dalam Tuhan. Itu seorang Kristen.
Jadi seorang Kristen punya pengalaman pribadi lepas pribadi bersama dengan Tuhan Yesus kita itu. Ya, bagaimana di dalam kehidupan kita day by day, hari lepas hari, kita menyaksikan anugerah Tuhan, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan di dalam hidup kita. Mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Karena satu-satunya Tuhan, ya, yang mampu melakukan perkara-perkara dan mujizat-mujizat besar, hanya Tuhan Yesus kita yang nyata dan disaksikan oleh banyak orang. Tidak ada Tuhan yang seperti Tuhan Yesus kita, brother. Ya, Amin, amin. jadi bersukacitalah dan bergembiralah. Oke? Tuhan Ya. Yesus memberkati, brother. Terima kasih Terima Emon. kasih penjelasan. Tuhan Yesus Berarti memberkati dan mengasihi. kain lenan tadi ya? Hah? Kain lenan apa kain apa tadi? Kain Yang lenan. dipakai? Kain lenan. Kainnya itu Matius 27 ayat 57 sampai 61 ya. Silakan baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. God bless you. Selamat malam Ardin. Ya, selamat malam, Bu. Tolong buka kamera. Enggak, lampunya mati, Bu ya. Hidupin. Kamera. Ah, Wow. Pak. Ini lampu udah mati sini, Pak. Sengaja yang matiin lampu. Itu saya izin turun itu. Udah dipanggil dok. Oh, Lagi iya. ikut antrian dokter. Izin. Ya, oke. Nanti saya naik lagi. Ya. Ya, silakan Ardin. Ya, Bu. Pertanyaanmu apa? Saya bertanya, Bu. Ah, Dari tadi aku tonton Ibu itu pakai jilbab. Padahal yang diceritakan adalah sejarah Tuhan Yesus. Kok bisa gitu? Tapi halo? iya. Saya bertanya, kan Kakak Haus pakai jilbab, Iya, terus. dengar kan? Iya. Kok di apa namanya itu? Ya, karena ada perintah Tuhan Yesus di 1 Korintus 11 ayat 1 sampai 16 seorang perempuan Biasanya yang pakai jilbab itu enggak, Bobo? Ya, silakan buka mikrofonnya. Ya, gimana? Saya bertanya dari tadi, Bu. Ah, Kok Kakak Haus ini pakai jilbab, ya kan? Tapi yang diceritakan adalah Tuhan Yesus. Kok bisa terjadi seperti begitu? Itu aja pertanyaan saya. Iya, karena di sini saya sedang beribadah. Memberitakan Injil itu ibadah dalam iman Kristen. Dan seorang perempuan yang beribadah itu disuruh memakai kerudung di 1 Korintus 11 ayat 1 sampai 16. Itu dasarnya ya. Terima kasih. God bless you. Oke, makasih, Bu. Selamat malam, Flo. Ya, Halo, selamat Flo. malam. Ya, Malam. Tolong buka kamera. Siap. Ya, silakan. Halo. Flo. Selamat malam. Akhirnya bisa dinaikkan juga setelah ganti nama ya. Kalau gak diganti nama belum tentu nih. Saya sitting. Oh, alah. Karena kalau pakai nama ting nggak dinaikkan terus. Iya kan? Jadi sengaja pakai ganti nama dulu. Oke. Ya, pertanyaanmu apa? Oke. Gini, tadi sebelum saya naik itu menjelaskan tentang aku adalah dari dia. Nah, dia ini diesensikan bahwa menyatakan bahwa pribadinya Yesus adalah sang sumber itu sendiri. Nah, apakah dalam ayat itu yang manakah yang sang sumber? Salah satunya kah atau dua-duanya? Tuhan Yesus sang sumber. Terus yang dia itu? Dia siapa?
Yang dalam ayat tadi yang dikatakan dia, aku adalah dia. Apakah aku dan dia ini salah satunya, kalau Yesus sang sumber berarti dianya sang sumber atau bukan? Di sini jangan kamu pahami di situ ada dua oknum, itu satu oknum. Oke, kalau dua oknum berarti kita bisa katakan dua-duanya sang Tak sumber. ada aku bilang Sekarang dua oknum, itu satu oknum, bukan dua oknum. Oke, satu oknum. Sekarang coba buka di Yohanes 5 ayat 30. Di situ dikatakan aku dan dia juga loh. Itu keterangannya sangat jelas. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, mengkonfirmasi sesuatu yang ketidakberdayaannya. Sekarang aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar. Aku tidak Terus dapat selanjutnya, bentar dulu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. nah di situ ada keterangan aku dan dia loh. Apakah aku dan dia ini merupakan satu sumber lagi? Aku dan dia. Di sini menjelaskan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya, ini tentang kesaksian ya, kesaksian tentang Tuhan Yesus. Bahwa yang bisa menghakimi dengan adil itu kan hanya Tuhan. Ya kan? Terus aku dan dia ini, apakah aku dan dia ini masih satu? Ya karena dia datang berkenosis, Tuhan Yesus datang berkenosis. Sekarang berkenosis. Ayat tadi tidak dikatakan berkenosis? Di Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Di situ Tuhan itu berkenosis ya, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sendiri, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan datang dalam rupa seorang gini, hamba. Mikana, di sana ada kata gini, di sana ada aku dan dia, dikatakan bahwa itu satu pribadi. Nah, di sini ada aku dan dia, terus mengatakan bahwa ini katakan dia berkenosis. Sedangkan di ayat tadi kenapa tidak dikatakan berkenosis? Karena kan Tuhan itu sendiri datang ke dunia. Jadi gini. Di dalam dirimu kan ada roh, betul? Terus? Tanpa rohmu, tubuhmu nggak bisa berbuat apa-apa, betul? Terus? Nah, jadi gini. Roh yang di dalam diri Tuhan Yesus itu adalah Elohim, Bapa. Makanya Tuhan menyatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi, roh yang di dalam diri Tuhan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Makanya, oke, berkenosis. Bentar dulu. Oke, lanjut. Tadi kan sudah aku bilang kan, roh tubuhmu tanpa rohmu, tubuhmu nggak bisa berbuat apa-apa. Begitu juga Tuhan Yesus gitu ya. Karena Tuhan Yesus, roh yang di dalam dirinya itu adalah Bapa. Sebab Tuhan Yesus datang berkenosis, mengambil rupa seorang hamba. Tapi kan Yod-Heh-Vav-He Elohim sudah menyatakan di Yesaya 43. Di berapa? Yesaya? Yesaya 43. Yesaya 43. Oke. Kamu lagi buka handphone juga di situ ya? Iya, nggak apa-apa. Ya, itu kan tadi di Yohanes 5 ayat 30 Tuhan Yesus menyatakan itu dalam seorang hamba ya, karena dia datang mengambil rupa seorang hamba ya. Nah, Yod-Heh-Vav-He Elohim sudah menyatakan Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih. Hamba ini siapa yang dikatakan di sini? Itu tentang Tuhan Yesus. Ya kan? Karena Tuhan Yesus tadi datang dalam rupa seorang hamba kan? Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Nah, kenapa Yod-Heh-Vav-He Elohim menyatakan bahwa aku tetap Dia? Ya ketika dia datang dalam rupa seorang hamba, Yod-Heh-Vav-He Elohim sudah menyatakan aku tetap Dia. Sudah paham? Nah, artinya gini.
Kalau ayat tadi menjelaskan aku adalah dia, terus di bagaimana dengan Yohanes 5 ayat 30 ini yang menyatakan bahwa berkenosis. Sedangkan di dalam ayat ini perkataan Yesus itu mengkonfirmasi ketidakberdayaannya. Bagaimana dia mengatakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar dan penghakimanku itu adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Gitu loh. Paham nggak? Paham, justru kamu yang Hmm. nggak paham. Nah, justru Ya di karena sini mengkonfirmasi karena gini. Di situ ayat ini mengkonfirmasi ketidakberdayaan atau sekarang kemampuan. kamu di sini mau bertanya Gini apa loh. mau jelasin? Bukan menjelaskan, sekarang kami karena tinggal jawab. Apakah ayat ini menjelaskan ketidakberdayaan atau menjelaskan tentang kekuasaan? Ini menjelaskan ketika Tuhan Yesus datang dalam rupa seorang hamba. Nah, kalau di sini pertanyaan saya, Tetapi Yotevave Elom sudah menyatakan, aku tetap dia. Yesaya 43 ayat 10. sekarang jawab pertanyaan saya gini, sederhana kok. Apakah ayat ini menjelaskan ketidakberdayaan atau kekuasaan? Gitu aja sih. Tadi saya sudah bilang itu tentang kesaksian. Kesaksian ini tentang ketidakberdayaan atau kekuasaan gitu loh. Gini ya, di sini kenapa Tuhan menyatakan seperti itu? Supaya ahli-ahli Taurat itu percaya bahwa Bapa yang mengutus Tuhan Yesus. Bukan berarti ada oknum lain yang diutus. Artinya ketika roh Allah itu datang ke dunia dalam rupa seorang hamba, dia tetap ada di sorga, ada di mana-mana dalam waktu yang bersamaan. Kalau bukan itu punya, saya nggak menanyakan itu. Iya, sabar kau. Nah, kalau Tuhan Yesus itu tidak berdaya, terus kenapa dia bisa membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit itu dengan kuasanya sendiri, ngerti nggak? Lukas 8 ayat 46 Tuhan menyatakan ada kuasa keluar dari diriku sendiri. Kalau itu maksudmu, Tuhan Yesus tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa menurut pikiranmu. Tapi kenapa Tuhan Yesus bisa membangkitkan Lazarus yang mati membusuk, membangkitkan anak muda yang sudah mati, menyembuhkan perempuan yang 12 tahun pendarahan, dan Tuhan Yesus menyatakan kuasa itu berasal dari diriku sendiri? Kalau saya bilang itu berdasarkan atas apa yang dia dengar sesuai konteks ayat Yohanes 35:30, berarti tidak salah karena apa yang dia dengar itu dia mengkonfirmasikan terus melakukannya. Karena dia mengkonfirmasi apa yang dia dengar. Itu penghakiman di situ. Iya betul, penghakiman. Penghakiman itu tentang teman-teman sudah minta ganti. Kenapa? Kenapa? Kamu bukan mencari kebenaran, kamu di sini mau ini. Sampai ganti nama dia. Nggak bisa kau jawab kan? Kalau Tuhan itu tidak berdaya, terus kenapa dia bisa membangkitkan orang mati? Dan kuasa itu berasal dari dirinya sendiri. Selamat malam, Domi. Selamat malam. Silakan, pertanyaanmu apa? Karena belum bisa on cam ini, langsung aja. Halo. Iya, selamat malam. Ya, silakan. Selamat malam. Oke. Tadi sebenarnya saya mau bertanya, bisakah kakak menjelaskan menurut kakak bahwa Yesus itu Tuhan apa bukan? Dan sesuai pengalaman pribadi kakak mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih, Kak. Iya, jadi Domi, saya percaya Yesus itu Tuhan dan Allah karena membaca Alkitab. Kemudian apa yang saya baca itu terjadi dalam hidupku. Karena Tuhan Yesus berjanji di Yohanes 14 ayat 14. Apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 16 ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa di dalam namaku. Jadi ketika aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menjawab doaku, Domi. Banyak mujizat yang sudah dilakukan Tuhan Yesus di dalam hidupku. Pertama sekali, saya pernah berdoa bagi almarhum ibuku.
waktu beliau sakit. Puluhan tahun beliau sakit. Saya hanya meletakkan Alkitab di atas kepala beliau dan saya mengatakan, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Langsung sembuh, nggak pernah sakit lagi. Terus yang kedua, saya bermimpi Tuhan Yesus memberikan saya Alkitab. Itu sudah lama, tapi mimpi itu terasa kayak masih baru. Dan saya sudah mengerti apa artinya Tuhan Yesus memilih saya untuk memberitakan Injil. Kemudian banyak mujizat dalam hidup saya. Itulah kenapa saya percaya kepada Tuhan Yesus, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Hadir. Lalu, kalau saya berbuat atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan atau melanggar, sedikit saja Tuhan Yesus langsung menegur saya dengan caranya sendiri. Itu bukti Tuhan Yesus itu ada. Makanya kalian teman-teman, kalau kalian masih berbuat yang aneh-aneh, tapi tidak ada teguran, kamu bisa bertanya, sebenarnya kamu anak Tuhan Yesus apa bukan? Sebab Tuhan Yesus menyatakan di Wahyu 3:19, barang siapa aku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Oleh karena itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Makanya kalau saya berbuat yang aneh-aneh, Tuhan Yesus langsung tegur saya. Makanya kita tidak boleh lagi berbuat dosa, mengulangi dosa yang sama yang kita lakukan di masa lampau. Maka bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Itulah bukti Tuhan itu Maha Kuasa, saudaraku Domi. Ya, terima kasih. Amin, amin. Terima kasih, Ya. Kakak. Tetap Salam. semangat. Tuhan Yesus memberkatimu dan Salam, mengasihi. salam. Saudara sekalian, pada video yang sudah kita saksikan bersama-sama ini ada pertanyaan-pertanyaan tentang mengapa Yesus mati pakai kain kafan. Apakah Yesus dan Bapa adalah satu kepribadian atau dua? Untuk pertanyaan yang terakhir ini si penanya mengacu pada Yohanes 5 ayat 30 di mana di sana kalau kita sebagai orang awam membaca ayat tersebut jelas bahwa ada dua oknum yaitu Yesus dan yang dikatakan Yesus dengan Dia yang mengutus Yesus. Dia di sini maksudnya adalah Bapa, tapi orang Kristen. Mengartikannya berbeda. Mereka itu adalah satu oknum. Silahkan para penonton memberikan penilaian tentang hal ini, tulis penilaiannya di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Filipi 2, lihat perikopnya di ayat 6-8. Yohanes pukul 5.30 Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Lukas pukul 8.46 Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diri. Yohanes pukul 14.14 Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes pukul 16.26 Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu, bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Wahyu pukul 3.19 Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah.